Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Tanpa kita sadari, pada hari ini kita memasuki bulan 3, bulan Mac tahun 2022. Tak terasa, sudah 2 bulan kita memasuki tahun baru 2022. Kita bersyukur di atas nikmat Allah, nikmat perpanjangan usia, tapi dari sisi yang lain, maknanya semakin pendek masanya kita akan menemui Allah. Semakin pendek masanya umur kita akan berakhir. Oleh sebab itu sempena topik hari ini yang Ustaz kira tidak kurang pentingnya, jangan kamu fikirkan perkara remeh. Jangan terlalu difikirkan perkara-perkara kecil. Tapi isilah umur yang tidak begitu lama lagi ini dengan perkara-perkara besar. Fikir perkara-perkara besar. Apakah perkara besar itu? Yang boleh menjamin kebahagiaan kita setelah berpindah dari alam dunia. Sama ada alam barzakh atau alam akhirat. Target kita adalah redha Allah. Jadi berbalik kepada topik, jangan kamu fikirkan perkara remeh-temeh. Kita langsung saja. Berapa banyak orang yang murung? Berapa banyak orang yang gelisah? Hanya disebabkan oleh perkara yang remeh-temeh. Seorang penyair berkata, ini bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi. Tapi seorang penyair Arab berkata, wa ta'zumu fi 'aini saghiri sigharuha wa tasghuru 'ainil 'azimil 'azaimu. Orang yang kerdil senantiasa melihat, besar
perkara kecil. Orang yang kerdil, orang yang kecil, senantiasa melihat besar perkara yang remeh. Sedangkan orang yang bijak pula senantiasa melihat kecil perkara yang besar. Terbalik. Jadi di antara cara untuk membezakan mana orang yang kerdil, mana orang yang bijak, tengok cara berfikir mereka. Apakah mereka anggap besar perkara kecil? Atau melihat kecil perkara yang besar? Okey, mungkin belum begitu nampak lagi. Kita teruskan. Sebab untuk topik ini Ustaz kira lebih panjang daripada topik-topik sebelumnya. Pembahasannya tertulis di sini. Perhatikanlah betapa sikap orang-orang munafikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh rendah semangat juang mereka. Bila ada peluang untuk berjuang melawan orang-orang kafir, mereka selalu buat alasan supaya tidak ikut serta berjuang. Kononnya karena ingin menjaga ahli keluarga, kononnya bimbang keluarga yang ditinggalkan nanti sakit, macam-macam alasan. Asal tidak ikut serta berjuang menegakkan agama Allah. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, malah mempengaruhi rakan-rakan, jangan pergi. Di medan pertempuran itu bahaya, kamu boleh mati. Padang pasir itu panas. Padahal sangat banyak janji Allah untuk orang-orang yang berjuang. Allah akan bantu mereka untuk mendapatkan kemenangan asalkan mereka berjuang lillahi ta'ala ikhlas. Di dunia lagi, barangkali mereka akan mendapat harta rampasan perang. Ini belum lagi, andai kata mereka mati, dijamin masuk syurga tanpa dihisab, yaitu mati syahid. Yang mereka nampak bila berjuang itu susahnya saja. Mereka tidak fikir betapa besarnya berjuang di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Quran sikap orang-orang munafik tersebut. Mudah-mudahan kita tidak memiliki sifat ini. Coba apa kata Allah tentang mereka? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ
فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, orang munafik, hipokrit, mengaku saja muslim, mukmin. Mereka bersegera mendekati orang-orang kafir. Mereka segera mendekati orang-orang kafir, sama ada Yahudi atau Nasrani, sambil berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat itu, Al-Maidah ayat 52, Allah menceritakan sikap orang-orang yang lemah imannya. Orang yang hatinya berpenyakit, dengan makna orang-orang yang lemah imannya. Mereka ragu akan bantuan Allah. Mereka ragu akan pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Mereka ragu. Oleh itu mereka lebih memilih untuk bekerja sama dan memohon bantuan orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Menunjukkan orang-orang itu lemah iman. Padahal Allah dah berjanji. Ayat 7 surat Muhammad. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bila kamu tolong Allah, bila kamu tolong agama Allah, bila kamu berjuang bersama-sama Rasulullah, niscaya Allah akan bantu kamu. Dan Allah akan teguhkan pendirian. Itu janji Allah. Mereka tak ingat itu semua. Untuk menegakkan Islam, mereka lebih suka rangkul-rangkulan, berpelukan, bermesra-mesraan dengan orang-orang kafir. Tinggalkan orang Islam. Prinsip ini, sikap ini masih wujud sampai hari ini. Tolong fikir-fikirkan. Apakah kita termasuk ke dalam kelompok ini? Biar Islam hancur. Biar Islam diperlekeh. Asalkan dapat kedudukan. Sama. Prinsipnya sama. Lebih rela bekerja sama dengan orang kafir daripada bekerja sama dengan sesama Muslim untuk menegakkan agama Allah di negara yang tercinta. Apa yang Allah ceritakan ini
sebiji berlaku. Dan ia akan berlaku hingga kiamat. Allah Subhanahu wa taala mendedahkan sikap golongan munafikin. Allah dedahkan sikap golongan munafikin dan golongan yang lemah iman di dalam firman-Nya dan memberi amaran keras bahwa untuk mereka neraka Jahannam, untuk mereka neraka Jahannam yang jauh lebih panas berbanding kesusahan sementara di dunia karena menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pergi berjuang. Nanti kamu ditimpa oleh panas padang pasir. Apa kata Allah? Neraka Jahannam itu lebih panas daripada susahnya berjuang. Kesusahan yang menunggu kamu nanti di akhirat lagi susah. Jangan cakap perkara benar. Jangan tegur saudara maramu yang buat syirik, bid'ah, khurafat. Jangan. Nanti kamu akan dipulaukan. Nanti kamu tidak ditegur. Sama, prinsipnya sama. Lalu dia membisu. Walaupun ibu bapa, adik beradik, uncle, auntie buat syirik, khurafat, ta'asub, fanatik pada tuan guru yang mengajar ajaran bercanggah dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, diam saja. Samalah dengan orang yang lemah iman, takut. Nanti apa orang kata? Na'udzubillah. Apa kata Allah tentang orang macam itu? Farahal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang karena mereka mempengaruhi rakan-rakan mereka. Jangan ikut Muhammad, nanti kamu ditimpa panas. Nanti keluarga yang kamu tinggalkan tak selamat. Itulah yang berlaku dalam perang Uhud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat meninggalkan Madinah menuju ke Bukit Uhud sebanyak 1,000 orang. 3 ganda lebih besar daripada perang Badar. Sahabat-sahabat Nabi yang 1,000 orang itu yang dapat meneruskan hanya 700. 300 berpatah balik ke Madinah karena dihasut oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul akhirnya berpatah balik 300. Tak mau ikut Nabi. Nabi maju dengan hanya 700 orang.
Mengapa yang 1000 ini dalam perang Uhud akhirnya kalah? Gigi seri Nabi sampai patah. Musyrikin Mekah mendapat kemenangan dalam perang Uhud. Padahal umat Islam berganda-ganda berbanding dalam perang Badar. Perang Badar hanya 300 orang, lawan 1000 lebih. Di mana rahasianya kemenangan umat Islam dalam perang Badar walaupun bilangan mereka kecil, walaupun peralatan mereka tidak sesempurna peralatan orang-orang kafir musyrikin Mekah. Selain bilangannya juga peralatannya. Mengapa mereka boleh kalah? Karena keikhlasan dalam berjuang lillahi ta'ala. Berbeza dengan Uhud. Pergi 1000 orang, balik 300, tinggal 700. Kemudian ada dari kalangan mereka dalam perang Uhud yang tamak sehingga tidak patuhi arahan Nabi. Khasnya 50 orang pemanah. Kata Nabi, walau bagaimanapun keadaan kamu jangan berganjak dari posisi ini. Ini posisi yang strategik. Tapi begitu melihat dari atas bukit Uhud, kawan-kawan mereka sudah mula mengumpul harta rampasan perang. Akhirnya mereka tinggalkan posisi yang strategik itu karena tidak dapatkan harta. Istilahnya, walaupun lebih ramai tapi tidak ikhlas, akhirnya kalah. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut di sini, orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang. Mereka merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasul. Oh, happy. Beruntungnya kami tak ikut Muhammad. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Tak suka. Benci berjihad. Mereka berkata, janganlah kamu berangkat atau pergi berperang dalam panas yang terik itu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah agar mengatakan kepada mereka, katakan hai Muhammad, api neraka Jahannam lebih panas, lebih sangat panasnya jika mereka mengetahui. Allahu Akbar. Allah yang sebut. Ustaz hanya nak menyampaikan saja. Kita bukan berperang melawan orang kafir pun. Physically, no. Hanya nak menyampaikan saja. Hanya sekedar share saja. YouTube yang berguna. Karena mendapat teguran atau perli, oh, kamu ini golongan itu ya. Langsung berhenti. Na'udzubillah min dzalik. Mengapa tipis sangat iman kita? Ini bukan berperang. Orang-orang zaman dahulu yang jujur dalam menegakkan agama Allah sampai mati di tiang gantungan, sampai mati dalam penjara. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, jihad yang paling besar adalah mengatakan perkara yang hak
di hadapan penguasa yang zalim. Itu dia. Kita hanya sekedar diperli saja, hendak berhenti. Allahu Akbar. Kita lebih pilih perkara yang remeh-remeh. Perkara besar kita tidak fikirkan. Sebenarnya yang menjadi keutamaan bagi orang-orang munafik, apa dia yang menjadi keutamaan orang-orang munafikin? Adalah memuaskan hawa nafsu mereka. Hidup selesa. Apakah dalam bentuk pemuasan kehendak nafsu perut dengan makanan yang beraneka ragam, atau tempat tinggal yang selesa, yang mustahak itu, punya kaya raya, punya kereta mewah saja sampai 20 biji, duit pula beratus-ratus juta, berbilion-bilion. Yang penting sepatu bagus, yang penting beg bagus, mewah, pakaian bagus, kereta mewah, rumah besar. Na'udzubillah. Itu yang diutamakan sangat. Bekal akhirat tidak. Apakah dalam bentuk pemuasan kehendak nafsu perut dengan makanan yang beraneka ragam, atau tempat tinggal yang selesa? Mereka tidak pernah berfikir untuk mencapai kelebihan yang tersedia begitu banyak di sisi Allah. Nikmat kubur, syurga yang penuh dengan nikmat, tak difikirkan. Tak difikirkan langsung. Yang difikirkan hanyalah kesenangan yang sementara. Yang mustahak bagi mereka sepatunya atau kasutnya berjenama, kenderaannya yang mewah, hidangan yang lezat cita rasanya. Perhatikanlah apa yang berlaku di sekitarmu. Sungguh banyak manusia yang menyibukkan dirinya dengan kerja-kerja yang remeh-temeh dan perkara-perkara kecil, sehingga menimbulkan pertengkaran dengan isteri, anak-anak dan kaum kerabat. Allahu Akbar. Perkara kecil itu yang difikirkan. Tak berusaha untuk mencari solusi. Memanglah pertelingkahan itu mesti saja terjadi. Itu sebabnya satu istilah yang cukup bagus dalam bersikap. Jangan Anda lari daripada masalah. Impossible. Jangan Anda lari dari masalah. Tapi sepatutnya Anda lakukan adalah mencari solusi setiap masalah yang dihadapi. Bukan lari. Setiap manusia selagi hidup di atas muka bumi mesti diuji dengan anak nakal, dengan jiran tetangga, dengan adik-beradik,
Mesti, hatta terhadap ibu bapa. Tidak besar kecil, tidak banyak sedikit. Lari dari masalah mustahil. Orang yang bijak adalah orang yang senantiasa mencari jalan keluar, solusi. Macam mana mengatasi masalah. Bukan lari, tapi mengatasi masalah. Dengan penuh kesabaran. Pak Ustaz, bukankah sabar itu ada batasnya? Timbul masalah. Hadirin dan hadirat, sabar tidak ada batasannya. Isbiru wasabiru. Begitu kata Allah. Begitu firman Allah pada ayat terakhir dari surat Ali Imran yang kita baca setiap malam. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hei orang-orang beriman, bersabarlah dan terus menerus bersikap sabar. Jangan berhenti. Dan bersatu padulah kamu melawan musuh. Bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat kejayaan. Itu sebabnya sabar yang paling tinggi, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar menjauhi larangan Allah. Baru yang ketiga, sabar terhadap ujian Allah. Jadi bila ditanya, betul tak kata orang sabar itu ada batasannya? Salah. Kalau ada pun, itu adalah lirik lagu oleh Ummi Kalsum. Di bawah tajuk lagunya, Li sabri hudud. Sabar itu ada batasannya. Itu bukan hadis Nabi. Itu nama lagu. Ummi Kalsum. Semua kita tahu. Kalau di rantau Asia Tenggara ini, dikenal dengan P. Ramlee. Ummi Kalsum itu bagaikan P. Ramlee lah bagi orang Asia Tenggara. Penyanyi yang paling top. Itu nama lagu. Bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi. Walaupun bahasa Arab. Li sabri hudud. Hudud itu jamak dari had. Batas. Sabar itu ada batasnya. Kita selalu dengar. No. Sabar dan sabar terus. Dan Allah berjanji akan tolong orang yang sabar. Akhir ayat 153 Al-Baqarah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sekali lagi, jangan lari dari masalah. Tapi carilah jalan keluar, solusi untuk mengatasi masalah. Demikianlah keadaan kebanyakan manusia. Demikianlah keadaan kebanyakan manusia. Mereka tidak begitu mengutamakan perkara-perkara besar yang membawa faedah dari kebahagiaan yang abadi. Kurang. Oleh itu fikirkanlah dan renunglah apakah pulangan yang bakal kamu perolehi daripada kesungguhan yang telah kamu korbankan.
Itu yang perlu kita fikirkan. Kita kurangkan tidur karena tahajud, witir, qiyamul lail, membaca, menulis. Kamu kurangkan masa rehatmu karena berdakwah. Itu yang patut kamu fikirkan. Dalam berdakwah pula pastikan dakwah kita ke arah kebenaran, bukan asal dakwah. Pakar ilmu jiwa, pakar ilmu jiwa pernah berkata, "Ij'al likulli syai'in haddan ma'qula." Jadikanlah bagi setiap sesuatu itu batasan-batasan yang rasional. Batas-batas kemampuan yang makul, yang masuk akal. Nah, yang itu boleh. Jadikanlah bagi setiap sesuatu itu batasan yang logik. Dulu ketika umur 50-an, 60-an, siang malam berdakwah, sampai-sampai 3-4 program dapat dilakukan dengan lancar. Tetapi apabila sudah lanjut usia, kondisi pun tidak mengizinkan, PKP, berdakwah secara online. Tidak mampu lagi bepergian. It's okay. Yang penting berdakwah. Jadi kita sesuaikan apa yang kita lakukan sesuai dengan kondisi. Yang itu okey. Jangan tinggalkan sama sekali. Sama halnya kata Nabi. Pada asalnya salat hendaklah qiyam, berdiri tegak. Bila tak mampu boleh duduk. Bila tak mampu boleh baring. Itu sebabnya ada hukum rukhsah, hukum keringanan atau kelonggaran. Tak ada air tayamum. Bukan hanya untuk uduk, untuk mandi junub pun boleh diganti dengan tayamum, tapi dengan niat mandi junub. It's okay. Hadirin dan hadirat dan para pemirsa yang dihormati sekalian. Untuk membolehkan kita melaksanakan perintah Allah dengan sempurna, sesuai dengan kemampuan, perlu pada ilmu. Sebab bila kurang ilmu, kita akan jadi mangsa iblis. Alah, tak payah salatlah karena kamu tak boleh beruduk. Jangan salatlah, kamu tak dapat menghadap kiblat. Tak salat, janganlah salat karena kamu tak bawa telekung. Janganlah salat karena kamu tak bawa ketayap. Dari mana datang ini semua? Semua bisikan ini datangnya dari syaitan. Karena apa? Cetek ilmu. Karena yang belajar selama ini azimah, iaitu hukum asal. Tapi tidak belajar rukhsah, iaitu hukum-hukum kelonggaran. Ilmu. Hanya dengan ilmu saja kita mampu melawan godaan syaitan.
Malahan lebih daripada itu, sungguh tepat dan benarlah firman Allah. Apa firman Allah dalam hal ini? Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan pada tiap-tiap sesuatu. Si fulan diberi rezeki sekian. Orang lain diberi oleh Allah sekian. Rida sajalah dengan pemberian Allah. Jangan tanya, mengapa ya kami sama-sama berusaha, tapi dia dapat banyak, saya mendapat sedikit. Ini makna ayat. Mengapa ya kami sama-sama belajar, dia hafal 2 juz, tapi saya setengah juz pun tak hafal. Jangan pertikaikan natijah tersebut. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Sikap orang yang bijak, reda saja. Sebab Allah dah sebut, segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah kadarnya. Itu sebabnya kita perlu beriman pada takdir yang diambil dari kata qadar. Atas dasar itu, pertimbangkanlah dan fikirkanlah secara rasional setiap usaha yang Anda ingin lakukan. Berikanlah tumpuan perhatianmu terhadap setiap perkara bersesuaian dengan kadarnya dan keseimbangannya. Jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang jahil membuat keputusan dan melampaui batasan yang sewajarnya. Hadirin dan hadirat, dari sudut lain, tak sama perkiraan daripada Allah kepada orang yang hidup di kota dengan orang yang berada di dusun-dusun, di kampung-kampung, di pedalaman. Yang tidak ada kemudahan untuk menuntut ilmu. Untuk mendatangkan guru dari ibu kota, susah. Tidak dapatkan ilmu melalui internet, tidak ada line. Kalau ada pun tersangkut-sangkut. Orang yang berada di Kuala Lumpur dan Selangor, oh clear. Barangkali orang-orang yang tidak ada kemudahan untuk mendapat ilmu secara fizikal atau online, mereka akan mendapat kemaafan daripada Allah. Tapi Anda yang berada di ibu kota, bermacam-macam cara untuk mendapatkan ilmu, lalu tidak menuntut ilmu, tidak ada maaf bagimu. Tidak ada maaf bagimu. Sebab kamu ada kemudahan. Kebarangkalian untuk mendapat ilmu memungkinkan sangat, tapi malas. Orang-orang yang jauh ada keinginan tapi tak memperolehi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperlakukan mereka sama. Besar kemungkinan mereka mendapat kemaafan Allah, andai kata terdapat di sana sini kesalahan atau kekeliruan. Tapi tidak demikian Allah perlakukan kepada orang yang ada kemudahan untuk mendapatnya. Di situ terserlah nama Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Karena Allah akan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan sama rata. Bukan adil dengan makna sama rata. No.
Atas dasar itu pertimbangkanlah dan fikirkanlah secara rasional setiap usaha yang Anda ingin lakukan. Berikanlah tumpuan perhatianmu terhadap setiap perkara bersesuaian dengan kadarnya dan keseimbangannya. Jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang jahil, membuat keputusan dan melampaui batasan yang sewajarnya. Para sahabat Nabi yang mulia sangat arif dan bijak tentang hakikat ini. Ikut sahabat Nabi. Mereka bijak. Mereka penuhi segala kehendak dan tuntutan baiat. Baiat maknanya aku janji. Yang mereka ikrarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Ini kita pernah singgung beberapa hari yang lalu. Baiat tahta syajarah. Aku janji di bawah pokok. Yang dipanggil juga dengan baiatur ridwan. Aku janji ridwan untuk mendapat redha Allah. Akhirnya mereka mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Ikuti jejak langkah ini. Kalau ingin tahu sekilas tentang baiat ar-ridwan atau baiat tahta syajarah, baiat aku janji di bawah pokok, ini ceritanya. Sementara mereka yang mengabaikan kandungan baiat luput daripada ganjaran dari sisi Allah. Dan sebaliknya mendapat kemurkaan Allah. Minta maaf, www ini tolong dicoret saja. Ada sedikit kesalahan. Tidak ada. Itu hanya tambahan yang tak disengaja. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebagaimana kita maklum bahawa baiat bawah pohon dinamakan juga dengan baiat ridwan. Karena semua mereka yang mengadakan baiat atau aku janji dengan Rasul akan mendapat keredaan Allah. Coba kita renung sejenak baiat tersebut. Anggap sajalah kita yang berbaiat kepada Nabi. Seperti mereka. Prinsipnya sama. Baiat maknanya pengakuan atau aku janji di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk taat setia dalam Islam. Itu makna baiat. Bukan baiat parti ya. Ustaz tak mau cakap perkara itu. Baiat dalam Islam iaitu membuat aku janji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa taat hingga akhir hayat. Apa itu baiat ridwan, Pak Ustaz? Ini dia. Ringkasan baiat ridwan. Sejarahnya begini. Setelah 6 tahun berada di Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah 6 tahun, yaitu 4 tahun sebelum Nabi wafat. Nabi wafat tahun 10. Ini tahun 6. Nabi pergi umrah meninggalkan Madinah menuju Mekah. Sampai di Hudaibiyah, mereka tak ada boleh masuk ke dalam Mekah. Dihalang oleh orang-orang kafir musyrikin. Ini Ustaz ringkaskan sedikit. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utus Utsman ibnu Affan untuk berbincang dengan orang Mekah. Mohon izin untuk masuk Mekah bukan untuk perang, untuk umrah. Ternyata Utsman tak balik.
Nabi dan para sahabat mengira Utsman dibunuh. Akhirnya Nabi kumpul para sahabat yang jumlahnya lebih kurang 1.400 orang. 1.400 orang. Membuat baiat di bawah pokok. Baiat itu namanya Baiatul Ridwan. Setelah membuat baiat, rupanya orang-orang Mekah gentar, takut. Jangan-jangan kita nanti diserang. Akhirnya mereka lepaskan Utsman. Rupanya Utsman bukan dibunuh, tapi hanya ditahan saja. Kita baca secara ringkas. Yang pertama, ringkasan Baiatul Ridwan. Pada bulan Zulkaidah, tahun 6 Hijrah, Rasulullah bersama para sahabat pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah dan untuk melihat saudara mara mereka yang ditinggalkan, yang tak sempat untuk berhijrah karena kelemahan mereka. Mungkin juga karena takut atau tidak ada kenderaan. Sesampainya di pekan Hudaibiyah, mereka berkemah dan mengutus Utsman ibnu Affan sebagai wakil untuk mengadakan perundingan dengan orang-orang Quraisy penduduk Mekah. Satu. Yang kedua, berselang beberapa hari berita dari Utsman. Berselang beberapa hari tidak ada berita dari Utsman. Quraisy penduduk Mekah tidak berani membuat keputusan. Apakah membenarkan Rasul dan rombongan masuk Mekah atau menolaknya? Malahan Utsman mereka tahan, bukan dibunuh, ditahan. Yang ketiga, dalam suasana menunggu, tiba-tiba tersebar berita bahwa Utsman ibnu Affan dibunuh oleh kafir Quraisy. Berita. Atas dasar ini, Rasulullah lalu mengumpul para sahabat, membuat baiat atau aku janji. Di situ sejarahnya adanya Baiatul Ridwan. Yang keempat, dalam baiat tersebut semua sahabat yang bilangannya 1.400 orang berjanji akan berjuang sampai ke titisan darah yang terakhir untuk menuntut kematian Utsman. Sebab mereka dapat berita begitu. Padahal Utsman tidak dibunuh. Ketika itu mereka sudah tidak fikir lagi tentang istri dan anak-anak yang ditinggalkan di Madinah. Mereka tak fikir lagi. Mereka juga tidak fikir tentang perniagaan dan pekerjaan mereka. Lihat, ini yang dimaksudkan orang yang fikir perkara besar. Istri, anak-anak, perniagaan, pekerjaan, semuanya kecil. Yang bagi setengah orang yang lemah iman dianggap besar sangat. Sahabat-sahabat Nabi fikir yang lebih besar lagi. Ini kaitannya dengan topik jangan kamu fikirkan perkara remeh. Ustaz tidak bermaksud memelihara kesejahteraan keluarga, isteri, anak-anak itu perkara kecil. Ustaz tidak bermaksud begitu. Tapi bila kita compare, memikirkan akhirat adalah lebih besar. Mereka sudah tidak fikir lagi tentang hidup di dunia ini. Dah tak fikir lagi dah. Walaupun mereka hanya berbekalkan senjata musafir. Senjata musafir, bukan senjata peperangan. Namun dah tak fikir lagi dah. Karena yakin dengan janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji.
Tidak ada seorang pun di antara mereka yang membuat alasan. Tak ada. Bagaimana melawan Quraisy yang tentu saja lebih ramai bilangannya dan memiliki persenjataan yang lebih lengkap. Harapan mereka hanya keredaan Allah semata-mata. Walaupun berakhir dengan mati syahid. Walaupun anak tinggal di Madinah dan istri jadi janda dan anak yatim. Mereka dah tak fikir lagi dah. Ini yang dimaksudkan. Yang mereka fikir itu perkara besar. Yang ketujuh, walaupun akhirnya ternyata berita tersebut tidak menjadi kenyataan. Maknanya Osman balik ke pangkuan mereka dengan selamat. Tetapi sebaliknya, mendengar berita baiat membuat orang-orang kafir musyrikin Quraisy takut dan gentar, dan akhirnya membebaskan Osman, dan Osman kembali ke pangkuan dengan selamat. Namun tekad dan azam mereka yang ikhlas itu mendapat pengiktirafan daripada Allah dan memberi ganjaran yang luar biasa, yakni keredaan Allah. Ini kelebihan Islam. Sebagaimana sabda Nabi, bila kamu berniat ikhlas, ketika itu saja kamu dah dapat pahala. Tapi bila niatmu itu kamu lakukan, kamu akan dapat ganjaran berganda-ganda. Berbeza halnya bila ada niat yang tidak baik, belum ditulis lagi. Tapi niat tak baik itu bila dilakukan, kamu dapat dosa hanya satu. Itu prinsip dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala cantumkan jaminannya. Allah Subhanahu wa taala cantumkan jaminannya tentang keredaannya kepada mereka yang berbaiat di bawah pohon atau baiatur ridwan di dalam firman-Nya. Allah cantumkan dalam surat Al-Fatah ayat 18. Apa kata Allah? Ayat ini telah kita baca beberapa hari yang lalu. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Ini dia. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Allah tahu keikhlasan mereka. Lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Allahu Akbar. Ustaz harapkan mudah-mudahan kita, Ustaz dan para pemirsa sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, akan dapat mengambil pengajaran daripada peristiwa ini. Pasangkan azam untuk terus istiqamah di atas kebenaran. Apalagi kita yang telah berumur lanjut, melebihi 60 tahun. Jangan pikir perkara-perkara yang remeh. Ingat hadis Nabi. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia orang yang semakin lanjut usianya, semakin baik amalnya. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amalu. Seburuk-buruk manusia orang yang semakin lanjut usianya, semakin buruk lakunya.
Itu sebabnya kalau ada saudara mara menegur kita terhadap perbuatan-perbuatan yang ada unsur syirik, yang ada unsur khurafat, yang ada unsur bid'ah, terima dengan lapang dada. Ingat selalu, yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah kesempurnaan pada akhir hayatmu, bukan yang menjadi ukuran di sisi Allah serba kekurangan di masa mudamu. Semua kita pernah buat salah, silap, keliru waktu muda dulu, termasuk ustaz. Tetapi setelah belajar, membaca, rupanya banyak kesilapan kita pada masa-masa silam. Tinggalkan, tobat, janji tidak akan ulang dengan tobat nasuha. Kita berdoa mudah-mudahan semua kita akan mendapat husnul khatimah, akhir yang baik. Oleh itu bermula dari sekarang, marilah kita bersama-sama mengutamakan perkara-perkara besar dan penting. Jauhilah diri daripada memikirkan dan mengutamakan perkara-perkara remeh-temeh. Sehingga fikiran kita tertumpu kepada perkara-perkara yang remeh saja. Bukan berusaha untuk mengatasi masalah. Insya Allah dengan bersikap demikian, niscaya akan hilanglah perasaan murung dan gundah kita, dan sebaliknya akan merasa ceria dan gembira selalu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minhum. Terdapat dari kalangan umat Islam, Ustaz tidak tuduh, tapi ini realiti. Terdapat di kalangan umat Islam, khasnya para remaja, yang tidak mendapat bimbingan agama. Mereka lebih mengutamakan glamour hanya dengan meniru style atau fashion bintang-bintang filem atau penyanyi. Mereka mengikut style rambutnya. Mereka mengikuti style pakaiannya, hiasannya. Malah tidak jarang kita lihat remaja Muslim yang memakai anting-anting dan subang di telinganya dan lain-lain. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah yang Islam dapat harapkan dari jenis remaja seumpama ini? Apa yang Islam akan dapat dari remaja jenis itu? Apakah yang dapat diharapkan oleh ibu bapa dan negara dari golongan seperti ini? Mereka tidak lain hanya menyusahkan ibu bapa dan membebankan negara. Malahan lebih dari itu, imej atau gambaran Islam menjadi rosak disebabkan tingkah laku mereka yang tidak terpuji, yang sangat jauh dari tuntutan agama yang sebenarnya. Ini belum lagi kita bercakap setelah kita dengar bermacam-macam YouTube yang menceritakan tentang agama baru yang muncul dalam negara kita. Macam mana remaja-remaja akan selamat kalau tidak ditanam akidah dari sekarang? Sudah banyak pengikutnya. Tak perlulah Ustaz sebutkan satu demi satu ajaran-ajaran sesat tersebut. InsyaAllah Ustaz akan masukkan di dalam grup YouTube berkenaan supaya kita boleh fikir. Sehingga terdorong untuk membimbing anak cucu. Jangan ditinggalkan begitu saja. Tak cukup sekedar meninggalkan buku wasiat. Tak cukup kalau mereka tidak dibimbing. Hadirin dan hadirat, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Dan Ustaz anggap topik hari ini termasuk di antara
topik penting, kunci penting daripada salah satu 30 kunci kebahagiaan. Kita jawab kalau ada pertanyaan. Ya, antara lain pertanyaan hari ini, Pak Ustaz, adakah apa-apa amalan kita menyambut Isra' Mi'raj? Ya. Semalam hari Isnin, kalau tidak salah, kalau di Indonesia, Isra' Mi'raj semalam public holiday. Mungkin di Malaysia setengah-setengah negeri. Wallahu a'lam. Pertanyaan, sempena Isra' Mi'raj, adakah amalan-amalan tertentu? Jawabnya tidak ada. Menyambut hari itu pun tidak datang dari Nabi. Nabi tidak pernah suruh. Cuma kita barangkali tidak salah bila mengenang balik sempena Isra' Mi'raj, turunnya perintah paling penting iaitu mendirikan salat. Yes. Itu okey. Tapi sempena ada salat sempena Isra' Mi'raj, ada salat, ada puasa sempena Isra' Mi'raj, semuanya tidak ada. Jangan buat perkara-perkara yang tidak datang dari Nabi. Ingat kaedah semalam. Al-aslu fil ibadah haramun illa ma amarah Allah wa rasuluh. Asal usul ibadat semuanya dilarang kecuali jika ada suruhan datang dari Nabi. Kalau tidak ada, jangan buat. Cuma semalam, kalau kita berpuasa tak salah. Tapi niatkan sempena hari Isnin, itu datang dari Nabi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Sebab hanya itu pertanyaan yang datang pada pagi ini. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah rahmat-Mu ya Allah kepada ibu bapa kami masing-masing, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Jadikanlah mereka hamba-hamba-Mu yang saleh dan salihah. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, topik pada pagi ini cukup menyentuh hati kami. Bahwa rupanya kami dilarang untuk memikirkan perkara-perkara yang remeh-temeh. Tapi sepatutnya kami memikirkan perkara-perkara besar yang boleh menjamin kebahagiaan kami di dunia, di alam barzakh, lebih-lebih lagi di alam akhirat. Oleh sebab itu, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk senantiasa mentaati-Mu, mentaati Rasul-Mu, berdasarkan firman-Mu dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi-Mu yang sahih. Sebab kami yakin dengan hanya bersikap demikian, kami akan terhindar daripada kesesatan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mengaku bahwa di masa muda dulu kami banyak buat maksiat. Sama ada tidak sempurna melaksanakan perintah-Mu atau sesekali melakukan larangan-larangan-Mu. Dengan ini kami memohon, ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Terima jugalah segala amal-amal saleh kami walaupun di saat ini terdapat kekurangan.
Ampunkanlah segala dosa-dosa kami pada masa silam, dan kami berazam untuk tidak mengulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Oleh sebab itu berilah kami sifat istiqamah, yakni konsisten dan terus-menerus di atas kebenaran, di atas jalan-Mu yang lurus, sebagaimana yang pernah dicontohi oleh Nabi kami, Nabi Muhammad, Siddiqin, Syuhada dan Salihin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.